Oke, para sahabat Kristiani. Begitu ada kamera, wih, saya langsung pengen tersenyum aja. Karena bagi saya bisa sharing di sini adalah hal yang sangat luar biasa. Saya bersyukur ada di zaman ini. Kalau zaman dulu kita memiliki satu pemikiran, memiliki satu gagasan, memiliki satu pendapat, itu harus tulis buku. Saudara Kristiani tahu? Saya pernah ngomong dengan seorang, ya memang dia sudah tulis buku banyak. Waktu itu saya bilang, saya mau menulis buku. Saya mau membagi iman saya. Terus saudara itu bilang ke saya, kamu tahu bro cara menulis buku? Kamu harus belajar dulu, minta nasihat dulu. Nah, dan itu benar. Nah, itu yang membuat ketika saya ada di depan kamera, saya bisa share kepada saudara Kristiani. Saya happy. Saya bisa berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya miliki, apa yang membuat saya semangat atas firman Tuhan dan sebagai pengikut Tuhan. Banyak hal yang saat ini, zaman ini, kita bisa lakukan dan bebas asal asal itu membangun. Karena saudara Kristiani, saya hanya berbagi kepada orang yang percaya kepada saya dulu. Nah, ini penting. Saya mulai ini. Orang yang mendengarkan perkataan saya ini adalah orang yang percaya kepada saya secara pribadi. Sehingga dia yang percaya kepada saya itu akan mendengar apa yang keluar dari mulut saya. Ya. Jadi sekali lagi nih saya kasih tahu nih, karena ini berhubungan dengan topik yang kita bicarakan. Apa yang saya share di Facebook, di YouTube tentang firman yang saya sampaikan, itu yang mendengar itu, yang membuka itu hanya orang yang percaya kepada saya. Percaya kepada hidup saya. Atau yang mengenal saya dan menaruh respect gitu. Sepintar apapun saya, sehebat apapun saya, kalau Anda semua tidak percaya, tidak menaruh respect kepada saya, apa yang saya katakan Anda tidak akan selera untuk membuka. Bahkan kalau Anda dengar, pasti Anda akan buang ke tong sampah. Nah, itulah sebabnya Yesus di zaman dia memberitakan firman Allah, yang pertama dia lakukan adalah, saya ini anak Allah. Saya turun ke bumi dalam melakukan pekerjaan Allah. Ini dulu. Jadi yang mengikuti Yesus itu ya orang yang percaya kepada Yesus. Bukan orang yang percaya kepada Allah. Tidak. Hanya orang-orang kepada Yesus yang percaya kepada Yesus dulu. Oh iya benar. Memang ini layak menjadi guru. Ini layak menjadi anak Allah. Dan bagi orang yang nggak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dia tidak akan menghiraukan itu. Dan kalaupun menghiraukan, pasti dia mencari-cari masalah dengan Yesus. Pasti cari-cari pertentangan dengan Yesus.
Jadi ada dua tadi menanggapi, tapi bukan lagi menanggapi, mendengar atau belajar dari sana dan mengikut Yesus, tidak, tapi dia mencari-cari kesalahan Yesus. Itulah cara orang yang menanggapi Yesus, adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kenapa saya bilang ini? Kenapa saya ungkapkan ini? Saya bukan saya tidak menginginkan, Anda harus percaya saya. Enggak. Sekali lagi saya tandaskan, orang yang mau mendengar kata-kata yang keluar dari mulut saya hanya orang-orang yang percaya kepada saya. Itu dulu. Karena kalau tentang Yesus, tentang firman Tuhan, banyak di luaran saya bisa dengar lewat YouTube, lewat ini, lewat itu. Nah, inilah inti topik daripada yang saya mau share pagi hari ini. Mari kita lihat bagaimana itu bermula. Kalau mempercayai seseorang itu artinya buah daripada hati dan pikiran. Buah daripada hati dan pikiran. Kenapa? Karena kita lihat sosoknya dulu. Kita lihat cara hidupnya dulu. Baru hati kita mengiyakan. Diolah dulu di pikiran. Iya benar ya. Bahwa Yesus ini tidak bertentangan dengan apa yang dia ajarkan gitu. Bahwa kepercayaan itu bermula di gabungan. Maksudnya itu gabungan daripada apa yang kita ketahui tentang dia, sehingga buahnya kita akan percaya atau tidak. Jadi bagaimana kita melihat seseorang itu. Nah, tapi dari mana itu bermula? Dari mana itu bermula? Hormat. Semua orang Batak ya. Ini ketat ini, hormat ini. Jadi kita masih ingat dulu, semua kita hormati. Tulang kita hormati, abang kita hormati, semua kita hormati. Guru kita hormati, apalagi orang tua. Orang tua hanya mengisyaratkan dengan matanya saja bahwa sesuatu hal kita melakukan hal yang tidak benar, kita udah paham. Apa ya? Kok bapak saya lihat saya cara seperti itu? Mungkin lagi ada tamu atau apa gitu kan? Atau enggak harus itu pun, sendiri pun dia hanya lihat kita dengan cara yang berbeda, kita sudah, apa ya? Ada hal apa yang saya salah ya? Kenapa itu bisa? Kenapa kita bisa memiliki perasaan sepeka itu? Karena kita menaruh hormat. Itu kan kita berkata, memang ada beberapa yang dikutip di dalam kekristenan tentang anak kecil. Anak kecil, waktu Yesus bilang, kamu jangan melarang anak-anak kecil itu datang kepada saya. Karena dalam hal orang-orang seperti itulah ada di dalam kerajaan sorga, seolah-olah gitulah. Jadi kita menafsirkan, anak kecil ini adalah milik Tuhan. Itu sebabnya waktu kecil kita bawa ke gereja, baptis buat nama sekaligus. Saya masih ada sampai sekarang surat baptis saya. Kemudian apa lagi? Alkitab yang saya menangkap, ajaran untuk dasar kepada anak kecil hanya ada satu, hormat. Karena itu dibilang, hormatilah orang tuamu, gitu kan? Hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kamu. Ini diajarkan kepada anak kecil. Ada sih beberapa di sana yang
di mana seseorang itu harus menaruh hormat kepada istri. Hai istri, hormatilah suamimu. Tapi oleh zaman itu ditimpa dengan emansipasi katanya. Itu sebabnya zaman sekarang ini kita banyak ribut dengan istri kita. Sementara kita mau memimpin keluarga itu. Karena sekali lagi saya bilang, orang yang kita bisa pimpin adalah orang yang menaruh hormat kepada kita. Jadi ketika rasa hormat istri hilang, rasa hormat anak-anak hilang, selesai semua. Nah ini, bagaimana itu bermula? Semua itu adalah hormat. Nah, hormat ini bukan itu akhirnya, tidak. Tapi itu adalah dasar dari semuanya. Kalau pada akhirnya, kalau kita lihat, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, pengikut Yesus, pengikut Tuhan, anak Tuhan itu haruslah orang-orang yang taat. Nah, sebenarnya ini kata kuncinya, taat. Taat, patuh. Ini kata kuncinya. Tadi kenapa saya bilang awal dari semuanya harus hormat? Orang taat itu ya orang yang memiliki rasa hormat. Ada dua alasan patuh. Tapi yang patuh, yang maksud Tuhan adalah karena rasa hormat. Tetapi ada nggak ketakutan yang lain? Ada. Mari kita pilah. Mari kita coba lihat bagaimana dua pemimpin besar di dalam kekristenan. Dua pemimpin besar di dalam kekristenan. Yang satu itu Musa, pemimpin ya. Yang satu itu Musa, yang satu itu Yesus. Mari kita pilah yang dua ini. Apa bedanya kepemimpinan Yesus dengan kepemimpinan Musa? Beda. Kepemimpinan Musa itu membawa orang taat, tapi karena takut. Kepemimpinan Musa membawa orang kepada ketaatan, tetapi karena rasa takut. Sekali lagi ya, kepemimpinan Musa orang taat, tapi karena perasaan takut. Takut dihukum. Karena apa? Hukum Taurat itu, kamu berkedip mata pun kamu salah. Apapun yang tidak, pokoknya diatur gitu kan. Semua diatur hal-hal kecil. Sehingga orang takut untuk berekspresi, takut untuk mengeluarkan ide, takut untuk mengeluarkan sesuatu hal yang menurut dia benar. Karena apa? Ada perasaan takut. Takut dihukum atau takut dihukum banyak orang. Nah, itu kepemimpinan Musa. Jadi tujuan kedua pemimpin itu, baik Yesus baik Musa, adalah membawa orang kepada ketaatan. Taat kepada aturan, taat kepada nasihat, pokoknya taat kepada hal-hal yang baik, aturan yang baik. Itu tujuan daripada kedua pemimpin ini, baik Yesus baik Musa. Taat. Nah, yang kita bisa melihat perbedaannya itu bukan tujuannya kan satu, tapi cara mencapai tujuannya. Tadi saya sudah jelasin bahwa Musa membawa orang kepada ketaatan itu melalui rasa takut. Membuat hukum ini, buat hukum itu, buat hukum ini, buat hukum itu. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak pernah menakut-nakutin orang. Yesus tidak pernah menghukum orang. Bahkan ada satu hal yang saya merasa, yang saya memuji bapak mamanya Yesus ya. Yaitu sewaktu, ini sudah terlihat sebenarnya daripada Yesus kecil. Waktu Yesus pergi berhari-hari atau berminggu-minggu saya lupa, dan ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya tanya, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Anda tahu itu umur berapa Yesus? 12 tahun. 12 tahun. Bayangin.
zaman Musa, umur 12 tahun itu nggak masuk kira. Nggak masuk hitungan untuk diajak ngobrol. Zaman Musa itu dewasa aja pun diatur. Kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, jangan melakukan. Gak ada bicara seperti orang tua Yesus kepada Yesus. Nak, apa yang kamu lakukan ini, nak? Kita udah capek mencari kamu baru kemana-mana. Nah, beda. Itu cara yang Yesus dibesarkan. Dan itu yang Yesus juga lakukan dalam kehidupannya. Dalam dia mengajarkan ajarannya, ajaran Bapa, dia juga melakukan hal yang sama. Bahkan lebih ekstrim. Dia lakukan dulu, baru dia ajarkan. Hebat ya? Dia ajarkan dulu, baru ajarkan. Dan ini yang membuat saya terpesona. Sehingga saudara, ini saya buka di sini. Sebenarnya nggak ada yang tahu ini. Karena semua orang nggak apa-apa, karena zaman sudah berubah ya. Saya 30 tahun, 94, 29 tahun saya jadi murid. Saya seolah datang di zaman yang salah. Ketika gereja masih mengadop sistem Musa tadi, di mana orang harus dipastikan, di mana orang harus ini, bahkan kadang kita dicari-cari kesalahan nih. Kamu ini, kamu itu. Wah, saya nggak setuju. Dan saya tidak mau melakukan hal seperti itu. Ketika saya dikasih beberapa orang dipercayakan kepada hidup saya untuk saya bawa di dalam Tuhan. Oke, saya ambil. Dan saya tidak melakukan hal yang seperti orang lain lakukan. Mengajar mereka firman, membukakan firman ke mereka, tidak. Tapi saya bawa mereka untuk kunjungi saudara yang sakit, kunjungi saudara yang ini, yang ini, yang ini. Kalaupun kita melakukan ini, saya tidak pernah masuk kepada personal mereka. Karena saya tahu. Nah itu dia. Mungkin saya salah. Di zaman datang di zaman yang salah. Itu kita berapa tahun lah. Dan saya lihat. Loh. Ada satu sikap yang kurang ajar gitu. Yang tidak lagi menaruh hormat. Saya bilang. Saya ada di sini untuk membagi sesuatu kepada kalian. Dan kalau saya lihat sikap kalian, kalian tidak akan pernah lagi dapat apa-apa dari saya. Saya bilang hari ini juga, malam ini juga, saya nggak mau lagi ada memimpin grup ini. Dan kamu cari pemimpin kalian yang bisa membangun kalian, yang bisa membuat kalian lebih bertumbuh. Karena kalau kamu ada di saya, itu akan sia-sia. Saya capek dan kamu tidak akan mendapatkan hal apapun dari saya. Itu saya lakukan. Itu kalau nggak salah saya baru usia kekristenan saya mungkin beberapa tahun lah. Saya ada di zaman yang salah. Seketika saya mengadop cara Yesus, yang lain terpesona dengan cara Musa, perjanjian lama yang semua semakin diatur. Semua semakin diatur. Saya nggak peduli. Semua orang bilang saya pembangkang. Oke. Semua orang melihat saya sombong. Nggak bisa dibimbing katanya. Oke, nggak apa-apa. Saya melakukan itu karena saya memiliki satu pandangan yang berbeda. Saya mau dipimpin Tuhan. Saya mau mengadop cara Yesus. Saya mau dipimpin Roh Kudus. Tidak pimpin orang. Ya, dipimpin ini kan begini. Ada beberapa hal. Kalau itu dipimpin secara ibadah, nggak ada masalah. Kita memang harus dipimpin secara ibadah, tata cara ibadah atau apapun bagi firman. Tapi kalau itu sudah masuk mengganggu iman saya nggak mau. Karena saya punya pemahaman sendiri, pandangan sendiri, dan belajar sendiri dari Alkitab yang saya banggakan ini tentang Yesus. Tidak boleh ada yang mengusik. Gak boleh. Saya punya iman sendiri dari sini. Dari sini ya. Gak boleh ada yang mengusik. Dan resikonya apa? Puluhan tahun saya tidak memiliki satu grup. Saya tidak berubah. Dengan saya tidak memimpin, dengan saya
Tidak dipimpin, malah saya hanya dipimpin langsung sama sama pelayan waktu itu. Tapi itu pun kita tidak ada karena komunikasi nggak bagus. Ada masalah saya. Kenapa? Karena itu nggak mempengaruhi hidup saya gitu. Hidup saya, yang mempengaruhi hidup saya cuma ini. Saya terus melakukan kehidupan kekristenan saya. Saya terlalu yang paling depan, yang paling cepat dapat datang gereja. Kenapa? Karena saya saya memiliki ketaatan itu karena ketaatan cara Yesus gitu. Saya nggak mau ditakut-takuti. Saya nggak mau dihakim-hakimi, nggak mau saya. Dan saya bergumul. Saya bergumul untuk itu. Kalau saya bilang saya musuh semua orang bisa. Musuh semua anggota gereja bisa. Karena saya dilihat sebagai pelanggar tata ini kepemimpinan. Nah, kita bisa lihat ya. Yesus dia akan berjalan di depan. Saya lakukan ini, ayo ikut saya. Mari kita sama-sama, mari kita sama-sama melihat. Mari kita sama-sama melakukan. Mari kita buat ini. Mari, itu cara kepemimpinan Yesus. Dan itu yang saya membuat semangat. Lebih daripada buka firman, ayo baku kata istilah rebuke. Apa itu? Itu bukan cara Yesus. Yesus selalu ada di depan. Memberikan contohan, mengajar, memberikan contohan, mengajar, bahkan dia melakukan sesuatu tanpa terlihat oleh siapapun. Orang-orang yang melihat itu, wah, saya pengen melihat Yesus. Saya pengen. Kita lihat. Yesus dicintai banyak orang. Karena Yesus gak pernah menghakimi. Yesus dicintai, disenangi, didekatin banyak orang. Karena Yesus tidak pernah melihat yang buruk dari orang itu. Tapi zaman Musa, sistem Musa, kamu tidak melihat hal yang buruk, kamu korek-korek apa yang buruk dari orang itu. Biar kamu ada alasan untuk masuk dalam hidup itu, rebuke, merendahkan orang itu. Anda tahu? Sampai sekarang, saya terus terpesona dengan cara Yesus. Saya gak pernah saya terpesona dengan cara-cara itu. Itu adop sistem yang salah. Adop yang salah. Kenapa salah? Karena semua yang dipimpin Musa gak ada yang sampai ke tanah perjanjian. Gak ada yang sampai. Gak ada yang benar-benar taat kepada Tuhan. Itu sebabnya manusia tidak pernah bagus kalau taat karena ketakutan. Alkitab berkata, perjanjian baru, kita ini merdeka. Merdeka, bebas melakukan, kasih melakukan kebenaran. Kita harus bebas melakukan itu. Kita harus memberikan kebebasan berekspresi. Pertanyaannya siapa yang mimpin? Yesus kan sudah pergi. Ya Roh Kudus. Roh Kudus. Mana mungkin Roh Kudus sama dia? Nah lu. Ketika setiap orang yang mendapat keputusan untuk dibaptis, Roh Kudus datang masuk dalam hidup orang itu. Pertanyaannya, Roh Kudus bekerja enggak dalam diri seseorang itu? Nah, ini intinya. Kalau kita mempercayakan kerohanian kita, kekristenan kita kepada manusia, ya sudah, berarti guru kita manusia. Kapan saatnya Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Karena sudah ada pembimbing kita. Nggak mungkin ada Roh Kudus, ada pembimbing. Nggak ada kan? Untuk bertumbuh ya. Lain hal kalau memang udah masalah gitu. Kalau udah masalah memang jemaat harus masuk. Gereja, saudara harus masuk kalau bermasalah. Tapi untuk bertumbuh, orang harus bertumbuh dipimpin oleh Roh Kudus.
usah kasih tahu, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini tidak baik, ini benar. Ya. Jadi itulah dua cara kepemimpinan. Kepemimpin semua menuju ketaatan. Yesus juga harus taat. Gak ada murid Yesus yang gak taat. Tapi apakah kamu taat karena hatimu yang taat atau taat karena ketakutanmu? Takut dibilang ini, takut dibilang itu, takut dibilang ini. Atau kamu takut karena kamu benar-benar hati kamu mau melakukan itu di dalam Tuhan. Kita harus paham dengan dua kepemimpinan ini. Dan kita berhak, kita mau adopt yang mana? Kalau saya adopt kepemimpinan Yesus. Gak ada teguran dalam kehidupan kekristenan. Yang ada adalah inspirasi, contohan, teladan. Gak ada guru lagi di dalam kekristenan untuk hati orang ya, lainnya untuk firman. Gak ada yang orang bisa memimpin hati orang, gak ada. Orang hanya bisa dipimpin oleh hatinya dan Roh Kudus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saya bicara ini karena saya merasa ya nggak tahu, udah umur ya kan, kan udah umur nih. Saya mungkin bukan orang yang membangun beberapa orang dari apa yang saya bicara ini, nggak apa-apa. Tapi saya merasa ini perlu saya ungkapkan karena ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya anak-anak Tuhan ambil, adopt, agar orang-orang Tuhan itu bersuka cita di dalam Tuhan, agar orang-orang itu merasa bebas, merasa damai, tidak di dalam tekanan, tidak di dalam seolah-olah ada CCTV yang terus, tidak. CCTV itu cukup CCTV Tuhan, yang lain nggak penting. Jadi kenapa saya bicara ini? Karena saya terus terang merasa sedih ya. Lihat orang yang datang ke rumah Tuhan. Untuk senyum aja susah. Untuk tersenyum aja susah. Terus datang ke perkumpulan kecilnya. Semua ditinggalin dengan cara takut. Takut ditegur lah, takut. Nah ini yang... Apakah kita harus datang di pertemuan kecil? Ya harus datang. Apakah kita harus datang ke pertemuan ibadah? Ya harus datang. Karena kita harus ketemu dengan orang-orang anak-anak Tuhan di sana dan sama-sama muji Tuhan. Kita harus ada di sana. Saya tidak bilang kita nggak ada di sana. Tapi datang lihat kita di sana dengan hati yang bersuka cita. Dengan keinginan hati. Bukan karena ketakutan. Nah. Jadi bagi saya ini agak masalah. Bagi saya ini melihat ini masalah karena ada tekanan yang membuat orang seperti susah untuk plong sampai kepada Tuhan. Karena harus melewati beberapa tingkat. Karena bagi banyak orang, ketika dia dipimpin ini, terus dipimpin ini, terus dipimpin. Artinya, kerohanian dia ada paling rendah gitu loh. Kerohanian yang pemimpinnya lebih hebat dari dia, terus ada lagi yang lebih hebat dari situ. Kapan dia sampainya kepada Tuhan gitu? Maksudnya untuk bisa langsung seperti melihat bahwa dia dipimpin Tuhan langsung. Gak ada. Nah, jadi sahabat Kristiani, kita harus taat kepada aturan gereja, kita harus taat kepada semuanya. Tapi taatlah karena hati. Karena hati kita yang taat gitu loh. Yang memang kita harus melakukan itu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau kita taat. Buang semua ketakutanmu. Buang semua hal-hal yang membuat kamu terkungkung. Untuk tidak bebas berekspresi di dalam Tuhan. Ambil sukacitamu. Miliki damai sejahteramu. Karena Tuhan sudah berikan itu kepada kamu, saudara Kristiani. Itu aja yang saya mau sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mimbar saya ini mimbar bebas. Ini tidak untuk satu gereja apapun. Kalaupun memang secara menjurus tidak apa-apa. Tidak perlu melihat ini sebagai satu hal yang aneh. Kalaupun aneh ya memang aneh. Karena hanya Manik yang baru bicara tentang satu
konteks ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.